Begitu digigit pastinya lembut. Terus wanginya ini khas kue kering jadul. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nastar. Ya, nastar ini pastinya udah jadi kue kering yang sangat klasik dan jadi favorit banyak orang juga. Nah, sebenarnya aku udah pernah juga nih bikin video nastar sebelumnya. Tapi di video kali ini aku akan bahas tips dan juga triksnya secara lebih lengkap ya untuk dapat membuat nastar yang pastinya rasanya nih spesial ya, karena resep ini aku udah sering banget bikin dan jadi favorit keluarga juga. Pastinya cocok banget nih buat ngisi toples lebaran. Dan hari ini aku akan gunakan Anchor Unsalted Butter dan juga Anchor Thin Salted Butter. Pastinya membuat nastarnya jadi lebih gurih dan juga teksturnya lebih lembut. Oke, bahan-bahannya untuk adonan nastar. Di sini butternya ini aku gabung ya, aku pakai setengah-setengah. Yang satu ini unsalted butter. Kalian kalau pakai salted butter bisa aja, tapi nanti garamnya dikurangin. Dan juga ini aku pakai Anchor Thin Salted Butter. Ini untuk aroma kue jadulnya tuh lebih berasa lagi, lebih wangi lagi. Lalu kita akan perlu kuning telur, garam, tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, gula halus. Lalu di sini juga aku akan tambahkan keju ya. Jadi kalau aku tuh suka bikin nastar, dia ada rasa kejunya juga, lebih gurih, lebih lembut. Tapi kalau misal kalian mau bikin versi nastar yang tanpa keju, ini kejunya tinggal di skip aja. Dan ini aku pakai keju cheddar dari Anchor. Untuk selain nanasnya, di sini kita akan gunakan nanas parut. Nah, nanas ini kan ada yang udah manis, ada yang misalnya belum terlalu manis. Jadi memang terakhir memang harus dicobain ya supaya gulanya rasanya juga pas. Terus juga kalau aku suka pakai nanas, dia tuh yang ada rasa asamnya juga. Jadi seger nanti yang dihasilkannya, selain manis ada asamnya juga. Terus aku akan tambahkan gula pasir. Ini gula pasir nanti jumlahnya bisa disesuaikan. Cengkeh, dan yang bakal bikin wangi aku akan tambahkan juga Anchor Unsalted Butter dan juga Anchor Thin Salted Butter. Terakhir untuk olesan, di sini aku gunakan kuning telur, lalu aku gunakan susu full cream, ini dari Anchor juga, dan juga minyak. Oke, hal pertama yang kita akan bikin dulu, pastinya kita perlu bikin selai nanas dulu. Kalau kalian pakai selai nanas sudah jadi, berarti tinggal langsung ke adonan. Untuk selai nanas, kita akan panaskan wajan, masukkan nanas, gula pasir, dan juga cengkeh. Lalu ini aku akan masak di api sedang besar ya, ini cepet, sekitar 15 menit dia bakalan udah jadi. Cuman kalau teman-teman mau yang hasilnya tuh nanti lebih gelap, boleh pakai api yang lebih kecil. Dimasak perlahan, gula-gulanya biasanya dia akan terkaramelize juga, jadi ya biasa warnanya lebih gelap ya. Tapi akan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kita akan masak terus sampai dia airnya susut. Kalau udah gini jangan lupa dicobain ya, seperti yang tadi aku bilang, kadang beda nanas pastinya level manis, level asamnya dia beda-beda. Jadi kalau misalnya kurang manis masih bisa ditambah gula, dimasak lagi sampai gulanya bener-bener larut. Kalau rasanya udah pas, ini tinggal kita tambahin. Nah, di sini aku akan gunakan unsalted butter ya, aku pakai dari Anchor. Ini pasti akan nambah aroma jadi lebih wangi, ditambah dengan Anchor Thin Salted Butter. Jadi ini tuh kayak aromanya kayak room butter ya, jadul, kue jadul, cocok banget nih pakai yang Anchor Thin Salted Butter ini. Lalu kita akan masak sesaat lagi ya. Ini kita aduk sampai merata, sambil dimasak masih apinya ini masih nyala ya, sampai benar-benar tekstur dari selai nanasnya ini lengket kayak gini. Karena kalau terlalu cair udah pasti nanti susah dibentuk. Tuh. Nah, kalau udah kayak gini udah tinggal kita sisihkan dan kita akan biarkan dingin, dibiarkan terbuka aja sampai dia nggak panas lagi ya, baru boleh ditutup. Kalau nggak nanti dia beruap, nanti malah basah lagi dan lain sebagainya. Boleh juga masukin ke dalam kulkas. Kalau selai nanasnya udah cukup dingin untuk dibentuk, ini bisa kita langsung bentuk ya, bisa dengan cara ditimbang atau bisa juga ini aku menggunakan sendok takar ya, ini yang 1/4 sendok teh. Lalu tinggal kita ambil. Nah, ini agak lebih dikit nggak apa-apa. Jadi realnya mungkin sekitar 1/3 sendok teh ya. Cuman di sini aku pakai cetakannya yang kecil.
Karena kalau terlalu dipasin itu biasanya susah. Terus tinggal kita keluarin dan lakukan sampai habis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini bisa dibentuk dengan mudah, tapi memang masih sedikit lengket. Kalau kalian mau lebih mudah lagi, bisa didiamkan lagi di dalam kulkas. Oh ya, ini kalau kalian mau timbang, ini mungkin sekitar 3 graman ya. Dan tinggal kita lanjutin aja sampai selesai. Terus kalau udah, ini boleh dimasukkan ke dalam kulkas dulu sebelum dibentuk. Oke, next kita akan siapkan untuk adonan nastarnya ya. Di sini kita akan mulai dari butternya dulu. Di sini aku gunakan Anchor unsalted butter ya. Kalau kalian pakai salted berarti nanti jumlah garamnya harus disesuaikan. Ini aku iris-iris gini karena masih agak dingin. Dan juga aku akan mix dengan Anchor thin salted butter. Nah, jadi kalau yang Anchor thin salted butter ini dia aromanya lebih kayak room butter ya, jadi cocok banget nih buat kue-kue jadul, pastinya harum banget. Nah, kalian bisa lihat ya, butter dari Anchor ini dia warnanya kuning, tapi ini tuh tanpa pewarna buatan, pengawet ataupun tambahan kimia. Karena memang butter dari Anchor ini dihasilkan dari susu sapi yang makan rumput hijau dari New Zealand ya, sehingga ada beta karotennya juga. Nah, jadi memang butternya ini kuning. Kalau udah pastikan ini butternya udah nggak beku atau udah nggak keras, baru bisa kita mixer ya. Ini aku pakai kecepatan sedang cepat dan kita akan campur dengan gula halusnya. Seperti yang kita tahu ya, butter ini memegang peranan penting pada saat kita mau membuat kue, baik dari aroma dan juga tekstur. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kue kering yang rasanya premium, jangan lupa untuk menggunakan butter yang berkualitas seperti butter dari Anchor ini. Bekerja dengan maksimal dengan bahan baku ya, gula, telur, tepung, sehingga nanti teksturnya dan juga bentuknya lebih indah, sama pastinya aromanya wangi ya, dan juga cita rasanya lezat. Nah, ini kita akan kocok sampai dia mengembang dan pucat seperti ini. Oh ya, seandainya kalian nggak mau pakai mixer, di whisk pakai tangan itu bisa. Mulai dari butternya ini room temperatur, biasa dia lebih gampang ya. Di whisk aja terus sampai mengembang kayak gini. Lalu kita akan masukkan kuning telur satu persatu ya. Di sini memang nggak pakai putih telurnya. Kuning telurnya dia lebih berasa, lebih wangi. Dan juga kalau kuning telur ini kan dia fat ya, tinggi lemak. Nah, itu juga akan bikin nanti kuenya lebih renyah. Terus kalau udah, tinggal kita tambahkan juga garam. Ini ikut kita mixer ya, supaya garamnya dia lebih merata. Garam juga penting ya, ini untuk mengeluarkan semua rasa gurih, aroma butternya nanti jadi lebih terasa gitu kan. Jadi kita memang perlu sedikit rasa asin, supaya rasanya lebih utuh lagi. Kalau udah, tinggal kita campur sama bahan keringnya, mulai dari susu bubuk, lalu ini tepung maizena, dan juga yang terakhir ini tepung terigu. Di sini aku gunakan protein sedang, tapi kalau kalian mau pakai protein rendah juga boleh. Tinggal kita aduk rata aja sedikit. Terus kalau udah, kita campur sama kejunya ya, sama diaduk lagi. Perlahan aja supaya nggak terlalu tumpah-tumpah. Nah, kalau udah kayak gini, terakhir finishingnya aku mau ditaruh di talenan. Nah, ini kita cukup campurnya nggak usah kayak ngulenin roti gitu ya. Kita cuma mau make sure aja semua butter dan juga semua tepungnya dia udah tercampur dengan baik. Kalau udah kelihatan tuh dia udah merata ya. Kalian perhatikan juga teksturnya kayak gini. Dia tuh empuk, tapi kita masih dapat dengan mudah ngebentuk tuh ya. Terus kalau ditekan juga kalian bisa lihat ya empuknya kayak gimana. Ditekan dia pasti pecah, nggak masalah. Tapi waktu kita buletin lagi dia mulus. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita pindahin lagi ke mangkok tadi. Satu hal yang penting kalau misalnya kita handling adonan kayak gini ya, kalau misalnya ke expose udara lama-lama dia pasti jadinya lebih kering dan juga akan semakin sulit dibentuk. Jadi pastikan ini dalam keadaan tertutup ya, termasuk kalau misalnya tadi nggak mau langsung dibentuk, dibungkusnya harus rapet supaya dia nggak jadi kering. Oke, ini isian nanasnya udah ready, loyangnya juga udah ready. Ini aku cuma lapisin sama baking paper aja kayak gini. Kalau mau dioles mentega, terus dikasih tepung terigu, itu juga bisa ya. Nah, ini aku akan ukurnya sama ya, akan pakai sendok takar. Kalau tadi 1/4, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Atau kalau mau lebih besar, mungkin bisa juga pakai yang setengah sendok makan. Setengah sendok makan itu sama dengan 1,5 sendok teh. Nah, ini tinggal kita sendokin aja. Terus di ujung mangkoknya ini sama kita kayak diratain gitu ya. Ini kalau kalian timbang kurang lebih 6-7 gram. Jadi memang nastarnya nggak terlalu besar, dia ukurannya sedang. Kurang lebih diameternya nanti sekitar 2 sentian ya. Terus kalau udah, tinggal kita lepasin. Kita akan susun di loyang seperti ini. Ada yang suka mengerjakan
satu-satu ya. Adonan, terus dibungkus, baru adonan lagi. Nah, tapi kalau aku lebih suka beresin dulu satu loyang, baru kita akan isi dan lain-lain, itu supaya lebih cepat juga. Dan yang harus diperhatikan, adonan nastar ini, dia jangan sampai kering ya. Tadi aku udah sampaikan. Jadi pastikan kalau kita udah nggak pakai yang ini tutup lagi, baru kerjain yang lain. Kalau udah semua, ini masih di atas loyang, aku akan pipihkan si adonannya satu persatu kayak gini ya. Boleh pakai tangan, boleh juga pakai bantuan sendok. Ini supaya dia lebih lebar sebelum kita akan bentuk bulat. Dan tinggal kita taruh aja untuk isian nanasnya di atasnya. Balik lagi, kalau kalian lebih nyaman ngerjain satu persatu juga silahkan. Dan kalau udah, tinggal kita ambil aja kayak gini. Terus tinggal kita tutup ya. Tuh, kelihatan kalau ada yang masih bolong, ditutup. Dan tinggal kita bulatkan aja. Ngebulitinnya jangan terlalu ditekan, nanti malah jadi pecah ya, bocor. Tinggal kita susun. Lalu misalnya kalau sampai ada yang bocor, tinggal ditambal aja ya. Ini adonannya cukup mudah untuk kita tambal-tambal. Nah, bentuk nastar tuh banyak ya. Ada yang nanasnya tuh ke-expose, ada yang nanasnya di dalam. Kalau bentuk bulat ini kan nanasnya di dalam. Terus juga kalau kalian mau pakai cetakan, terdapat banyak cetakan nastar yang bisa digunakan, tapi base-nya pastinya bulat gini dulu. Cuman biasa di setiap cetakan tuh ada yang namanya gramasi ukurannya. Jadi misalnya kalau cetakannya untuk bikin 20 gram, berarti kalian harus sesuaikan ya ukuran dari isian dan juga adonan totalnya itu 20 gram. Kalau cetakannya 40 gram sama, total isian dan adonan itu biasanya 40 gram. Jadi bentuk awalnya pasti bulat-bulat dulu kayak gini. Nah, untuk susunnya ini juga jangan terlalu dekat ya, karena nanti nastarnya ini dia akan sedikit mengembang dan juga nanti kita akan ngolesnya tuh susah ya kalau misalnya terlalu rapet. Nah, kalau udah kayak gini, ini supaya nggak pecah, kita panggang dulu sampai dia mengembang. Baru kita oles ya. Kalau dioles dulu pasti nanti dia akan crack. Lalu kita akan panggang sekitar 18-20 menit di 130-135 derajat Celcius. Kalau lebih besar pasti perlu waktu lebih lama. Dan perlu diperhatikan juga untuk nastar, ini tuh kita nggak akan bake-nya kayak sampai sekering kastengel ya. Jadi jangan kelamaan juga, karena kalau kelamaan nanti instead of nastarnya dia lembut, dia malah jadi garing. Dan suhu ini juga salah satu kunci supaya nggak pecah, karena kalau misalnya terlalu panas biasa nastarnya terlalu mengembang dan juga kadang gampang pecah. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk olesannya. Lalu untuk caranya tinggal kita gabungin aja ya. Ini aku pakai kuning telurnya, lalu susu. Di sini aku gunakan full cream milk dari Anchor dan juga minyak. Untuk olesan biasanya kalian pakai kuning telur aja pure tuh bisa ya. Cuman tambahan susu ini tuh tujuannya untuk mengencerkan kuning telurnya. Jadi nanti dia selain lebih irit pasti kita pakainya, dan juga jadi lebih cair. Itu lebih mudah untuk diratakan. Terus kalau misalnya kita ganti susunya pakai air, nanti ini warnanya akan lebih pucat. Jadi memang lebih ideal menggunakan susu. Lalu untuk minyaknya sendiri, nah campuran minyak dan juga telur nanti ketika termasak minyaknya ini kan dia akan keluar ya. Jadinya nanti akan membentuk lapisan yang lebih mengkilap pastinya. Kalian bisa lihat ini kan aku menggunakan telur omega, dia warnanya udah menarik. Cuman kalau kalian pakai kuning telurnya mungkin warnanya masih agak pucat, boleh dikasih warna kuning telur. Kalau nggak ada warna kuning telur, itu tuh warna kuning dicampur sama merah sangat sedikit ya, jadi lebih kayak orange-nya tuh lebih menggugah selera. Nah, kalau udah dikocok lepas, udah merata kayak gini, olesannya siap digunakan. Terus ini nastar yang udah dipanggang ya, tadi kurang lebih sekitar 15-18 menit. Dia udah sedikit mengembang dan juga nggak pecah pastinya. Baru sekarang akan kita oles. Nih, untuk ngoles aku suka pakai kuas yang kayak gini. Dia tuh helaiannya tuh halus dan juga lentur. Jadi dia biasa lebih gampang untuk diaplikasikan ya. Kalau misalnya ngoles pakai kuas silikon untuk cookies yang kecil-kecil gini agak sulit juga. Tapi itu balik lagi tergantung kebiasaan ya. Nah, kalau udah beres semua, ini kan yang pertama tadi kita oles dia udah kering. Ini opsi aja, kalian bisa oles sekali lagi supaya lapisannya lebih kinclong, lebih premium lagi. Tapi kalau cuma mau dioles sekali juga nggak masalah. Lalu tinggal kita panggang aja ini selama 8-10 menit di 130-135 derajat ya. Ini perlu diperhatikan juga kalau misalnya api dari oven kalian kurang merata, berarti nanti harus kayak loyangnya diputar-putar. Terus juga mungkin posisi loyangnya jangan terlalu atas nanti, karena dia akan gosong bagian atasnya aja ya, jadi bintik-bintik gitu. Nastarnya ini
Kalau dipegang ini dia nggak gampang hancur ya, dia tuh kokoh, tapi begitu digigit pastinya lembut. Terus wanginya ini khas kue kering jadul ya, dia ada baterinya, terus juga aroma susunya, dan juga selain nanasnya ini yang segar. Nah, selain resep mungkin beberapa tips juga yang perlu diperhatikan. Tadi ya, mulai dari pertama pengocokan butter, dia sampai benar-benar mengembang. Jadinya nanti kuenya lembut, dia nggak pecah ya, mengembangnya juga merata. Lalu juga untuk ukuran nastarnya ini kalau bisa sama rata supaya waktu memanggangnya juga sama, matangnya sama, hasilnya pun cantik ya. Dan yang nggak kalah penting juga pada saat pemanggangan, kita panggang dulu baru dioles, jadi hasilnya mulus. Dan selain itu juga panggangnya jangan kelamaan, nanti jadi terlalu kering. Jadi kalau udah didiemin sehari 2 hari, dia agak lebih crunchy ya, jadi dia nggak lumer di mulut. Nah kalau pas panggangnya pastinya nanti dia akan tetap lembut walaupun kita diemin beberapa lama. Nah untuk penyimpanan jangan lupa disimpan di tempat atau di toples yang tertutup rapat, kedap udara. Kalau di bawah 1 bulan biasanya kita biarkan di suhu ruang, ini rasanya nggak berubah sama sekali ya. Cuman kalau nggak kedap itu kan nanti sedikit melempem, terus aromanya juga berubah. Jadi kalau mau disimpan lebih lama dari itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya. Nanti sebelum makan tinggal dibiarin aja sampai di suhu ruang, rasanya juga akan balik lagi seperti biasa. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk cek dan juga nyetok produk-produk dari Anchor yang pastinya dapat membuat sajian keluarga selama Ramadan menjadi lebih lezat, lebih gurih, dan lebih bernutrisi karena Anchor terbuat dari 100% susu sapi New Zealand. Dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway dari Anchor ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal beli produk-produk Anchor bisa melalui e-commerce atau bisa juga melalui supermarket. Lalu tinggal recook aja ya resep yang tertera pada kemasan, upload di Instagram Reels, jangan lupa untuk tag Anchor Indonesia. Untuk info selengkapnya langsung aja cek Instagramnya Anchor Indonesia. Kalau recook, tag Devina Hermawan @deviswende di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video. Siapa yang mau?